Mau nggak usaha offline kamu terkenal di daerahmu sendiri? Ternyata bisa pakai TikTok loh. Jadi kalau kamu punya usaha bakso, punya usaha mie ayam, punya usaha car wash, barbershop, atau kamu mau jual rumah, mau jual tanah, mau jual mobil second, wah itu bisa banget. Termasuk kamu yang misalnya dukun pijat keliling, itu bisa cocok banget nih pakai cara ini lewat di TikTok ya. Jadi bisa kamu pasarin tuh bakatmu. Nah, buat yang pengen tahu caranya, langsung aja. Kita sinau di sinau bareng Henry. Sinau bareng yuk, ora usah kesusu. Nah, kalau kamu nggak tahu settingan ini, maka kalau kita buat konten, misalkan FYP, itu kan yang nonton bukan hanya kota kita, tapi bisa kota orang lain kan. Contoh nih, saya usahanya cucian mobil di daerah Sragen misalnya. Terus yang FYP yang nonton orang Jakarta, kira-kira mereka mungkin nggak datang ke Sragen hanya untuk cuci mobil? Kan hampir nggak mungkin kan, makanya perlu settingan ini supaya kalau kamu punya bisnis offline di Sragen, jadi kita buat video itu disebarnya hanya sekitar Sragen dan sekelilingnya. Jadi kalaupun FYP itu tidak terbuang sia-sia seperti itu ya. Beda lagi ceritanya kalau kamu punya buat konten ternyata bisnis kamu online nih, meskipun yang nonton orang Jakarta, orang Bali, kamu dari Solo, kan bisa order mereka. Tapi kalau yang kayak cuci mobil kasusnya, bimbel, terus travel haji dan umroh. Coba siapa di sini yang punya travel haji dan umroh? Coba komentar apa nama travel haji dan umrohnya ya. Nah, sekarang saya mau ajarin teman-teman di sini Bapak Ibu semua yang pengen usaha offline-nya rame dan viral di kotanya sendiri. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita kasih tahu caranya. Check it out. Nah, menariknya, kita bukan hanya bisa jual bisnis offline kita, tapi juga kita bisa jual mobil second kita, jual tanah, masarin kos-kosan, dan sebagainya ya. Caranya sama, intinya kita buat videonya dulu ya. Jadi kuncinya di video. Kamu buat video mendeskripsikan jualanmu apa. Contoh, saya mau jual mobil nih, maka diterangkan ini kilometernya berapa, mobilnya apa, manual automatic, dan sebagainya. Setelah jadi videonya, selanjutnya kamu klik titik 3 di pojok kanan bawah ini. Nah, klik titik 3-nya, terus kamu pilih yang logonya api, promosikan atau tingkatkan tayangan. Ini kita klik. Setelah itu, nah nanti pilihan targetnya, jadi kan ada pilihan target nih. Pilih target Anda. Itu bukan yang dapatkan penjualan, bukan tingkatkan akun, bukan juga tingkatkan live. Tapi kamu geser ke kanan, nah nanti pilih yang dapatkan prospek. Setelah klik dapatkan prospek ini, selanjutnya kamu bisa klik yang aplikasi pesan lainnya ya. Ingat yang nomor 2 ini ya, yang tengah-tengah, kamu klik ini. Nah, di sini kamu bisa pilih salah satu ya. Jadi bisa WA, bisa website, bisa messenger ya. Nah, kalau kamu perusahaannya udah besar, misalkan travel haji dan umroh, kamu bisa tuh masukin website perusahaan kamu. Tinggal disalin link di sini aja. Jadi kalau ada orang misalkan klik keranjang kuningnya, itu bukan klik keranjang kuning, tapi istilahnya kalau ada orang klik, nanti diarahkannya ke landing page perusahaan kita. Gitu istilahnya, itu kalau yang udah profesional ya. Mas, tapi aku belum punya nih kalau website. Bisa nggak dari WA? Bisa dong, kamu bisa pilih nomor WA, kemudian tinggal masukin nomor WA-mu aja, nomor WA adminmu atau nomor WA kalian terserah bebas ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah dimasukkan nomor WA-nya, kemudian kamu silahkan disimpan. Selanjutnya adalah kamu bisa klik simpan. Nah, setelah kamu klik simpan, kamu bisa scroll ke bawah. Di scroll ke bawah, terus nanti kamu bisa pilihnya bukan yang penonton bawaan Anda ya, bukan penonton bawaan TikTok, bukan. Tapi kamu klik yang buat sendiri. Nah, nih. Klik buat sendiri, sekarang kamu tentukan nih namanya apa. Misal saya mau jual mobil second, ya sudah tinggal ditulis mobil second ku misalnya, mobil second Toyota misalnya. Dah, ini bebas ya kalau untuk nama. Terus lokasinya ini yang penting. Misalnya nih saya jual dari Solo misalnya. Ini misalnya mobilku ini dari Solo gitu kan. Ya sudah, kita tinggal cari aja Solo atau Surakarta ya. Surakarta. Nah, di sini kita bisa pilih Surakarta itu kota. Nah, ini kita bisa pilih lebih dari satu ya. Misalkan sebelah Surakarta mana? Oh, Sukoharjo. Ya sudah, kita klik Sukoharjo.
Kamu juga sama kalau bisnisnya travel haji dan umroh bisa pilih tuh. Jadi bisa pilih lebih dari satu kota. Cuman kalau kamu pengen lebih spesifik, saranku pilih satu kota saja. Contohnya kita coba Surakarta dulu gitu kan. Nah besok kemudian kamu bisa coba lagi tuh bayar 15.000 pilih kota sebelahnya. Nanti kita evaluasi mana yang paling banyak dapat orang telepon atau WA kita dari mana. Besoknya bisa dilipat gandakan untuk biaya. Untuk lipat gandakan biaya iklan kita. Misalkan 15.000. Minggu depan dinaikkan tuh jadi 30.000 satu hari. Itu tergantung ya. Kalau sudah kita bisa simpan. Jadi kita bisa lebih dari satu ya. Mau 3, mau 4, 5 pun boleh. Cuman saranku lebih bagus itu satu tuh. Paling banyak sampai 20 ya. Kalau udah kita simpan. Nah terus di scroll ke bawah. Nanti ada jenis kelamin nih. Kita bisa klik edit. Nah kalau kamu punya usaha barbershop berarti kan cowok. Kamu bisa pilih yang gendernya laki-laki. Tapi kalau kamu usahanya misalnya ini nih skincare apa klinik kecantikan berarti kamu bisa pilih yang perempuan. Atau Mas sekarang klinik kecantikan tuh yang datang cowok juga ya sudah klik semuanya. Misalkan aku punya usaha travel haji dan umroh ya sudah kan perempuan laki-laki bisa pilih aja semuanya. Terus usianya, nah kalau saya misalkan jual tadi ya mobil misalnya mobil Toyota tadi kira-kira tuh untuk usia berapa ya mobil Calya itu? Nah biasanya kan kalau Calya itu kan yang pakai cowok. Kemudian usianya biasanya untuk nge-Grab tuh biasanya atau untuk go-kart. Nah, itu kita bisa pilih yang usianya mungkin 25 tahun ke atas, 35, 45 sampai 55 boleh ya. Atau memilih salah satunya, ini bebas. Kalau kamu target marketnya anak-anak sekolah, misalkan kamu jualannya apa cilok nih, ya sudah. Nah, maka bisa klik yang 13 sama 17. Oh, aku targetku anak-anak mahasiswa, ya sudah bisa jadi umur 18 sampai 24. Intinya bisa milih tergantung target marketmu siapa. Kalau sudah, nah misal tadi saya mobilnya Calya ya, kalau udah kita klik simpan. Terus ke bawah minat. Untuk minat ini kamu nggak perlu isi kalau misalkan jualnya mobil, jualnya rumah itu nggak perlu kamu ini ya minatnya nggak perlu karena semua orang butuh rumah, hampir semua orang pengen punya mobil kan gitu. Tapi kalau kamu jualannya spesifik, contohnya nih, aku klinik kecantikan. Minatnya kita bisa edit, nanti pilih yang kecantikan dan perawatan diri. Nah, tapi ini nggak wajib, cuman kalau mau silahkan. Oh, aku jualannya ini punya bengkel reparasi motor. Nah, berarti bisa pilih yang kendaraan dan transport. Tapi ini bisa lebih dari satu ya. Oh, aku punya bisnisnya ini spa bayi, baby spa. Ya sudah bisa pilih yang bayi, anak-anak dan kehamilan. Intinya ini bisa dipilih lebih dari satu ya. Jadi tergantung target market kamu siapa. Contoh tadi saya mobil, kalau mobil nggak perlu ya karena tadi saya bilang kecuali kalau kamu jualannya bengkel mobil. Nah, itu bisa kendaraan dan transport bisa juga gitu kan. Kalau udah kita simpan gitu ya. Kita simpan. Oke. Setelah disimpan, lalu kita klik simpan lagi. Nah, sekarang tinggal kamu scroll ke bawah. Di scroll ke bawah, nanti kamu bisa pilih yang anggaran. Nah, anggaran ini anggaran ya, tapi kalau teman-teman di sini kok nggak ada tulisannya ini Mas ya. Anggaran. Nah, biasanya ada ya, kamu scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah anggaran. Nah, ini saranku bisa kamu klik 15.000 ya. Jadi ini digeser aja ke kiri atau diklik yang tanda pensil ini. Kamu bisa ketik manual. Pokoknya untuk iklan saranku meskipun kamu punya budget sehari 1 juta, saranku tetap mulai dari 15.000 saja. Tujuannya untuk kita evaluasi di 15.000 dapat penonton berapa. Dan tujuannya juga supaya akun kita nggak manja maksudnya. Karena manja itu maksudnya gini, manja itu maksudnya, oh aku TikTok tuh kan membaca berdasarkan kebiasaan. Oh, orang ini sekali iklan tuh 50.000 minimal, ya sudah. Kalau di bawah 50.000 ya penontonnya ya jangan dikasih banyak-banyak, kurang lebih kan gitu. Jadi tujuannya ini selain untuk evaluasi supaya akun kita tuh nggak terlalu manja gitu ya. Kalau sudah durasinya mau kamu atur, mau berapa hari, mau seminggu sampai 30 hari ke depan pun bisa. Jadi per hari 15.000, 1 bulan tinggal dikalikan saja.
Nah, setelah itu baru tinggal kamu bayar. Saranku kalau mau iklan jangan pakai iPhone teman-teman. Karena kalau pakai iPhone biasanya adminnya lebih mahal ya. Nah, tapi kalau yang lebih murah itu bisa pakai Android. Kalau sudah tinggal kita bayar ya. Nanti pembayarannya bisa pilih pakai transfer bank, bisa pilih pakai eh, ShopeePay bahkan bisa ya. Atau pakai yang lain bebas. GoPay pun boleh, udah tinggal dibayar sesimpel itu, gitu ya. Nah, sebelum kamu memasarkan atau menggunakan settingan yang saya sampaikan, kamu harus membuat video dulu karena kuncinya tetap di video ya. Nah, ingat, di dalam videomu kamu usahakan mengandung 3 hal. Contoh, aku punya travel haji dan umroh. Jadi ini bisa ya, travel haji dan umroh di kota Solo. Pengen yang nonton itu hanya orang kota Solo. Nah, gitu supaya mereka bisa datang ke tempat kita. Maka caranya adalah yang pertama ya. Yang pertama, kamu harus mendeskripsikan produk kamu. Maksudnya apa? Kamu harus mendeskripsikan travel kamu tuh mau berangkatnya kapan, berapa hari. Oh, 12 hari kita ada kemana aja misalnya. Oh, kita sekaligus ke Turki dan sebagainya. Itu kamu jelaskan di video kamu. Yang kedua, kamu usahakan punya yang namanya kelebihan dibandingkan travel umroh yang lain gitu kan. Oh, tempat kita nanti plus Taif free gitu kan. Oh, selain itu kita dengan 35 juta 12 hari udah plus Turki loh dan plus Mesir misalnya. Itu kamu kasih tahu. Dan juga oh di tempat kami travel umroh kami kalau misalkan nggak jadi berangkat maka uang kembali 100%. Nah, itu diterangkan di dalam video kamu. Jadi namanya kelebihan produk kamu. Yang ketiga ini yang termasuk paling penting adalah kamu usahakan yang namanya punya video testimoni. Contoh lagi orang travel haji dan umroh. Maka ketika pemberangkatan, ketika orang tanda tangan itu didokumentasikan, dibuat video, diupload di TikTok kamu. Atau ketika lagi jalan-jalan di Taif nanti buat kayak pamflet gitu, terus jamaah suruh ngomong, terima kasih travel haji dan umroh mabrur. Kami sekarang lagi ada di Taif lagi mau naik gondola misalnya. Napak tilas perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kamu terangkan. Jadi tujuannya kita buat video testimoni adalah supaya orang yang nonton video kita itu percaya. Karena walaupun kamu kok sudah iklan misalnya, tapi ketika orang datang ke dalam konten kamu dan konten yang tidak menarik, maka istilahnya sia-sia iklan tersebut gitu ya. Jadi yang sebelum kamu setting, ini sebelum saya ajarin settingannya, bagaimana cara nyetingnya, maka kamu harus persiapkan videomu tadi, usahakan mengandung 3 hal tadi gitu ya. Oke. Nah, gimana setelah tahu triknya? Ternyata bisa kan kalau kita buat konten, ternyata yang nonton itu disebarnya ke kota kita saja. Jadi kalau kita punya usaha roti yang nggak bisa dikirim lama karena bertahannya cuma sehari 2 hari, punya tadi usaha salon, punya travel haji dan umroh, bimbel, punya ya sebagainya lah, atau bisnis kecil-kecilan yang memang itu orang harus datang ke sini. Maka caranya seperti tadi ya. Oke, buat kalian yang pengen dibahas materi lain ya, pengen bahas nih aku Mas Hendy tolong dong bahas ini, silahkan kalian komentar seputar TikTok dan Shopee, siapa tahu saya bisa bahas ya. Oke, cukup sekian video dari kita. Kalau memang dirasa bermanfaat silahkan subscribe dan like video ini, dan silahkan share ya, semoga jadi amal jariah kita bersama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.